Indonesia kan target bebas malaria di 2030 ya. Betul. Dan Mas Henry sendiri banyak banget saya lihat sebelum Covid ini banyak banget meneliti soal malaria gitu. Nah, kalau misalkan menurut Mas Henry nih sudah on track kah kita untuk menuju bebas malaria atau ada yang perlu diperkuat nih gitu? Ini Indonesia atau global nih? Indonesia ya. Tapi sebenarnya challenge-nya sama ya di beberapa negara lain yang jadi pertama malaria di Indonesia itu kita sebenarnya seperti saya bilang tadi seperti laboratorium ya Indonesia itu. Jadi di Indonesia itu kita komplit punya spesies malaria tadi itu. Dari falciparum, vivax, ovale dan sebagainya, dan juga yang baru tadi saya bilang juga yang zoonotic malaria ya. Jadi sebenarnya kita sudah tentu berada pada track yang tepat untuk mencapai eliminasi itu. Dibuktikan dengan makin meningkatnya kabupaten kota yang tadinya punya malaria endemis gitu malaria, kemudian berhasil eliminasi malaria. Itu harus kita apresiasi, itu satu. Tapi kemudian kedua muncul lagi tantangan-tantangan yang sudah disadari dan saat ini juga merupakan target prioritas untuk eliminasi malaria di Indonesia. Misalnya nih, malaria itu sudah dieliminasi misalnya nih di satu wilayah, katakan suatu wilayah di Pulau Jawa, sudah tidak ada penularan malaria berturut-turut dalam 3 tahun. Itu definisi eliminasi dari WHO. Namun selama ada mobilitas manusia, dari satu tempat ke tempat lain, misalnya nih malaria itu masih tinggi di Papua misalnya, atau di beberapa wilayah di Kalimantan atau Sumatera misalnya. Selama ada orang yang berpindah-pindah tempat, kebanyakan nih kasusnya sekarang nih, misalnya para pekerja dari Jawa bekerja di Papua misalnya, pertambangan, atau yang di hutan misalnya di Kalimantan. Mereka masuk ke sana. Sementara di sana masih ada penularan malaria, masih banyak nyamuk, masih banyak orang yang sakit. Kemudian orang-orang itu terkena malaria. Lalu kemudian mereka balik mudik misalnya. Seringkali itu terjadi disebut sebagai kasus malaria import ya. Mudik datang ke sana karena di tempat tinggalnya dia misalnya di Jawa yang sudah tidak ada kasus malaria pun, itu kan nyamuknya tetap ada. Jadi ketika ada satu orang datang membawa penyakit malaria, kemudian orang itu digigit nyamuk, menggigit penduduk lokal setempat, itu bisa trigger terjadi lagi nih malaria gitu. Nah sekarang fokusnya ini adalah bagaimana mengeliminasi malaria pada orang yang kita sebutnya mobile and migrant population. Jadi orang-orang yang bermigrasi dan sangat mobile. Itu beberapa itu adalah seperti misalnya pekerja tambang, perkebunan, betul sekali, termasuk juga yang bergerak seperti tentara misalnya berpindah-pindah tempat gitu, dan berbagai kelompok lainnya yang bermigrasi atau mobile dari satu tempat ke tempat lain. Jadi sekarang tantangannya satu lagi mungkin termasuk juga adalah indigenous population, yaitu masyarakat adat, betul, yang secara program kesehatan masyarakat memang sulit untuk dijangkau. Kalau orang yang bertempat tinggal bermukim, itu kan gampang nih datangin kader, dilakukan screening malaria, kemudian diobati gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya rumah, berpindah-pindah tempat, tertutup dari orang luar. Jadi itu merupakan tantangan nih saat ini. Dan Kementerian Kesehatan Indonesia bersama WHO itu sedang berusaha untuk merumuskan itu, dan salah satu riset yang saya terlibat juga bersama WHO, Kemenkes dan di Oxford juga adalah itu memetakan populasi tadi mobile migrant population di semua kabupaten kota Indonesia untuk melihat di mana sih yang paling besar populasi ini dan di mana wilayah yang masih banyak kasus malaria pada populasi khusus tadi ya. Harapannya target mereka dulu supaya tidak reintroduce malaria ke tempat yang sudah eliminasi gitu sih. Tapi relatif berarti sebenarnya kita positif dan yakin bakal tercapai nih bebas malaria 2030 nih ya. Mudah-mudahan kita berjuang terus ya, karena walaupun setelah eliminasi tidak berarti berhenti. Program malaria itu tidak berhenti. Tetap ada program pasca eliminasi itu di mana harus tetap dipantau ya seperti itu.
untuk memastikan tidak ada re-emerging kasus lagi gitu mungkin ya kalau misalkan setelah. Dan yang berat sebenarnya yang khususnya itu malaria yang vivax sebenarnya, yang malaria yang relapse. Karena vivax itu berbeda dengan yang falciparum misalnya. Dia itu bisa seperti di TBC dorman ya istilahnya ya. Jadi kayak apa ya, tidur sementara di dalam liver, di dalam hati ya, dan itu bisa relapse. Jadi selama masih ada orang-orang yang dengan itu malaria dorman itu, jadi susah juga mengeliminasinya karena tidak bisa terdeteksi dengan pemeriksaan darah. Gitu. Karena baru ketahuan setelah relapse berarti. Baru ketahuan ketika relapse kemudian parasitnya sudah ada di dalam darah. Kalau dia masih diam di hati kan nggak bisa diperiksa di darah gitu. Jadi itu juga salah satu tantangan besar sih untuk negara-negara yang seperti Indonesia yang punya vivax gitu. Oke, tapi semangat terus untuk perjuangan penelitiannya. Oh iya. Dan ngomong-ngomong soal riset nih di Indonesia, selain masalah mungkin kondisi atau misalkan geografis, ada tantangan tersendiri nggak sih untuk mengadakan riset gitu di Indonesia, atau mungkin Mas Henry bisa ngasih tips juga buat mungkin calon ilmuwan dan lain sebagainya kalau misalkan mau mengadakan riset menghadapi tantangan ya di luaran kan banyak ya obrolan-obrolan riset di Indonesia susah, ngomongin masalah pendanaan ngomongin masalah funding dan lain sebagainya gitu, mungkin ada tips dari Terima kasih. Kalau soal pendanaan itu tantangan peneliti di seluruh dunia. Jadi, bukan cuma di Indonesia. Iya, jadi kayak beberapa minggu lalu saya juga ngobrol dengan rekan di Australia misalnya, itu sama. Mereka juga struggling untuk mencari dana. Jadi bagaimana caranya kita sebenarnya melakukan riset yang desainnya mungkin tidak mahal, tapi tetap bisa bermanfaat gitu ya. Itu tantangannya mungkin di Indonesia. Salah satunya ya riset-riset yang bisa dilakukan, mungkin riset yang memanfaatkan data sekunder misalnya, data program nih kan. Program kesehatan masyarakat kita kan selalu mengumpulkan data tuh di puskesmas, setiap penyakit bahkan di puskesmas, kemudian berjenjang dikumpulkan ke dinas kesehatan, di rumah sakit, kemudian sampai ke Kementerian Kesehatan. Itu tapi kemudian challenge-nya beda lagi. Mungkin tidak didana. Tapi mungkin mungkin bisa jadi akses datanya yang agak sulit misalnya. Tidak semuanya sulit, tapi kadang beberapa tempat mungkin karena tidak terbiasa melakukan kerjasama riset dengan data sekunder itu kurang terbuka misalnya. Yang kedua, kualitas dari data tentunya. Karena memang ada istilah dalam kesehatan masyarakat surveillance itu pemantauan kejadian kesehatan secara terus-menerus dan periodik. Seringkali data itu memang tidak didesain untuk keperluan riset. Jadi dikumpulkan hanya untuk data aja, evaluasi, program, laporan, udah selesai sampai di situ. Seringkali ketika kita punya akses ke data itu pun, kemudian tantangannya adalah bagaimana kemudian kita punya kemampuan teknis yang cukup advance gitu, untuk bisa gimana ngakalin data ini, bukan ngakalin tapi bagaimana mengolah data ini supaya tetap bisa digunakan, scientifically sound, tetap bisa valid secara ilmiah gitu. Itu mungkin ya kalau di seputaran penelitian epidemiologi ya, selain tadi dana, kemudian akses data, tantangannya kemudian kita sendiri juga harus kreatif. Kalau saya mungkin itu ya nomor satu sih, dana sih memang nomor satu. Apalagi penelitian saya sebelumnya malaria terutama itu banyak sekali komponen laboratoriumnya. Jadi kami tim harus turun ke lapangan, mengambil sampel darah. Kita harus bayar orang yang mengambil sampel darah, peralatan untuk ngambil darahnya, transportasi darahnya, simpan, kemudian dianalisis lab, itu mahal sekali memang. Itu tidak murah penelitian seperti itu. Makanya dana itu salah satu menjadi tantangan semua peneliti sih di dunia. Mungkin itu dulu ya kali ya. Tapi selalu ada jalannya lah ya, mungkin dengan kolaborasi penelitian. Iya, selama COVID ini mengajarkan, membuka mata saya sebenarnya sebagai peneliti dan epidemiolog, bahwasannya banyak riset kesehatan masyarakat yang bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan misalnya ya
Gugus Nasional Penanggulangan COVID, KPCPEN, Kementerian Kesehatan, asosiasi profesi seperti Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia misalnya, karena ternyata mereka punya akses data, mereka punya data yang sebenarnya bagus dan bisa digunakan untuk riset dan dapat menjadi dasar kemudian untuk menginformasikan ini nih prioritas penanggulangan kesehatan misalnya, penanggulangan kesehatan masyarakat di Indonesia gitu. Dan itu tidak membutuhkan dana sih, lebih kepada kita ngolah data, show, kita menunjukkan kita punya kredensial, kita punya kapasitas untuk melakukan itu, kemudian ini hubungan baik. Udah bisa dikerjakan ternyata gitu. Ngobrol-ngobrol soal COVID nih, memang di pandemi COVID ini juga kan jadi mungkin kayak blessing in disguise ya, maksudnya penelitian jadi banyak gitu, kepercayaan terhadap ilmuwan juga meningkat gitu. Beberapa survei juga akan menunjukkan misalkan di Asia Tenggara dari yang sebelumnya 20% meningkat jadi 35% nih kepercayaan terhadap ilmuwan gitu. Nah kalau misalkan dari Mas Henry sendiri sebagai ilmuwan nih, pada saat kayak kemunculan COVID nih, apalagi epidemiologi ya kan, bahasan wabah gitu, bagaimana respon awal nih pada saat COVID di 2020? Berarti kan kalau di Indonesia itu mulainya gitu, menanggapinya seperti apa pas COVID nih gitu ya. Sebenarnya terus terang ketika COVID itu masuk, kemudian banyak kolega dari luar negeri yang justru menawarkan untuk kerjasama riset COVID. Saya dan grup termasuk yang menolak untuk ikut campur dalam riset COVID saat itu awalnya. Karena masih fokus malaria. Karena banyak simpang siuran kan, ya waktu itu situasi juga masih genting kan, masih kritis, kemudian juga sangat sensitif saat itu kan. Data itu sangat sensitif di awal-awal. Kami awalnya udahlah biar orang lain saja begitu. Tapi kemudian setelah memantau apa yang terjadi di media, misalnya perkembangan nasional, ternyata sepertinya kita harus turun gunung ini. Karena kan memang banyak sekali misinformasi, orang yang tidak seharusnya berbicara itu tapi berbicara itu, misalnya gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri memang terjadi saat itu. Yang itu kemudian yang akhirnya membuat saya pribadi kemudian dan tim itu oke, kita akan masuk nih. Kayaknya kita perlu deh turun membantu meneliti COVID, membantu Dinas Kesehatan merumuskan, mencari tahu gitu, bagaimana merumuskan prioritas misalnya, siapa sih yang paling rentan untuk misalnya parah dan meninggal kalau kena COVID. Bagaimana mereka bisa mencegah itu. Nah, itu kemudian yang memotivasi saya pribadi untuk ini kita perlu turun nih untuk riset, beneran riset di COVID. Selain di riset tentunya karena saya juga masuk di jejaring Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, kemudian juga teman-teman sejawat kesehatan masyarakat dan epidemiologi, tentunya banyak diskusi yang juga terjadi yang di belakang layar, di mana kami memberikan masukan terkait dengan COVID ini. Tadi apa ya ini? Itu respon awal ya. Respon awal saya memang awalnya mungkin biar orang lain aja deh gitu, tapi ternyata kemudian tidak bisa gitu. Ada kebutuhan akhirnya. Ada kebutuhan, betul. Ada panggilan hati sih lebih tepatnya. Kalau dilihat di awal-awal itu kan teman-teman ilmuwan muda tuh lumayan bersuara sebenarnya di awal itu, melihat respon pemerintah di awal juga nggak mau memang patut dikritisi gitu kan pas awal. Oke, tapi menyangka nggak sih bakal selama ini gitu COVID kalau dari mungkin dari segi kesehatan masyarakat? 3 tahun dan sampai sekarang virusnya masih bermutasi gitu. Tidak sih ya, tidak menyangka akan lama ini, tapi itu bukan sesuatu yang unexpected ya di bidang kesehatan masyarakat dan epidemiologi, karena itu virus dan pasti sudah, karena ini kaitannya dengan mobilitas manusia yang sangat sulit dikendalikan, pindah kemana-mana. Indonesia kemudian banyak sekali, kita sebutnya point of entry ya, titik masuk dari luar negeri itu banyak sekali kan Indonesia. Jadi pas di awal-awal itu saya sih tidak kaget kalau bentar lagi akan meledak di kasus Indonesia gitu, karena kan pintu masuknya sangat banyak kan? Sangat banyak pintu masuk di Indonesia, dan terutama di awal-awal kan kita agak sedikit lengah gitu ya. Tapi ya
ternyata sepanjang ini gitu ya. Capek ya, semua orang capek sih tentunya gitu. Ya, bukan merupakan suatu hal yang tidak terduga dari perspektif ilmu, tapi secara pribadi saya tidak menduga akan sepanjang ini. Itu mungkin jawaban singkatnya ya. Oke. Nah, kan tadi saya sempat mention soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ilmuwan ini meningkat gitu. Tapi kalau Mas Henry sendiri merasa tidak ada perubahan itu di masa pandemi ini, peran ilmuwan nih menjadi sangat penting, jadi lebih didengar mungkin oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan gitu di masa pandemi. Merasa ada perubahan tersebut atau seperti apa? Iya, pribadi ya, secara pribadi, iya saya merasakan itu karena saya juga terlibat sih sebenarnya. Saya mengetahui beberapa teman-teman yang awalnya tidak terlibat, berada di luar gitu, di luar pengendalian. Karena perlu diketahui bahwasannya sebenarnya Kementerian Kesehatan kita itu punya kapasitas yang cukup sebenarnya untuk mereka punya epidemiolog yang ahli yang saya sangat hormati justru ada gitu di sana. Tapi saya juga tahu kemudian beberapa teman akademisi yang berkecimpung di dunia epidemiologi kemudian banyak masuk menjadi staf khusus, staf ahli atau konsultan gitu. Termasuk saya juga sempat terlibat 6 bulan ketika masih agak genting sebelum boosternya, sebelum vaksinasi sih lebih tepatnya. Itu saya sempat terlibat juga kan dengan KPCPEN ya, dengan UNDP Indonesia gitu. Jadi saya sedikit banyak tahu apa yang terjadi di dalam gitu ya. Dan itu memang sangat bergantung kepada ahli sih ternyata. Ketika kita mendiskusikan bagaimana booster COVID kombinasi yang paling bagus, bagaimana kita prioritaskan, ternyata ketika saya terlibat di situ, itu memang banyak ahli dari ahli imunisasi ada di situ, ahli kampanye publik ada di situ, sosial media, kemudian dari berbagai kementerian, termasuk saya juga di situ, beberapa teman dari kampus juga ada di situ, dan memang sangat, saya merasa itu setelah itu mungkin di tahun kedua kali ya, mungkin sekitaran di tahun kedua itu sudah mulai terasa gitu, diskusi ilmiahnya itu mulai terasa di kalangan profesi antara akademisi dengan teman-teman yang terlibat langsung penanganan pandemi di Kemenkes, di Kementerian dalam negeri dan lain sebagainya. Itu sudah terasa sih. Itu pengalaman saya pribadi sudah mulai banyak didengarkan. Jadi itu salah satu ini ya. Ternyata pada akhirnya menghadapi pandemi ini kan pengalaman pertama mungkin ya bagi banyak orang mengalami wabah seperti ini gitu. Peran ilmuwan ini penting sekali gitu, apalagi banyak banget misinformasi juga kan di awal-awal pandemi gitu. Mungkin sampai sekarang bisa jadi masih ada yang percaya dengan misinformasi tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan Mas Henry ngelihat tadi kan dari segi kebijakan akhirnya memang lebih didengarkan dan akhirnya bermanfaat gitu semua hasil penelitian dan lain sebagainya juga didorong juga kan. Nah, kalau untuk di level masyarakat, kalau di level masyarakat terasa enggak sih, atau misalkan Mas Henry melihat memang ada ya tantangan yang berbeda bagaimana ilmuwan ini bisa dipercaya oleh masyarakat gitu? Ya, terima kasih. Mungkin tadi udah ditanyain ya, mungkin saya miss ya. Maaf, puasa nih agak kadang-kadang. Emang waktu ngantuk. Iya, waktu ngantuk ya udah mulai kurang ini glukosa otaknya gitu. Di masyarakat sulit dijawab karena tidak ada data. Sulit dijawab karena tidak ada data sih sebenarnya. Terutama kan lapisan masyarakat kita itu sangat beragam ya, banyak sekali nih layernya masyarakat kita. Kalau yang mungkin pendidikannya menengah ke atas, saya kira mereka lebih melek ya informasi. Jadi cukup didengarkan menurut saya, terutama orang-orang yang melek media, yang punya Twitter, kemudian mungkin Facebook itu saya lihat trennya mereka mulai mengarah atau mendengarkan orang-orang yang cukup kredibel sih kalau menurut saya ya. Cuma yang tidak bisa kita ketahui itu kan ini yang
bawah ya, yang mungkin taunya di grup WA gitu, grup WhatsApp, share informasi yang kadang-kadang sampai sekarang pun saya masih menerima tuh, bahkan di grup keluarga saya sendiri. Ini kok keluarga saya kok ada yang share informasi seperti ini ya gitu ya, yang biasanya diawali dengan awas gitu atau jangan luar biasa atau apa sebarkan gitu. Atau jangan sebarkan, itu masih terjadi gitu. Dan ini saya rasa justru PR besar kita itu di situ, di grassroots gitu, yang bagaimana kemudian komunikasi kesehatan itu bisa masuk ke lapisan masyarakat yang justru kalau bisa dibilang mungkin yang paling bawah sekali level entah pendidikan atau sosial ekonominya ya. Karena sejauh ini kan ilmuwan itu menyampaikan hasil penelitian nomor satu pasti publikasi ilmiah ya. Jauh sekali itu, jauh sekali. Bahkan di kalangan ilmiah pun mungkin yang buka berapa sih? Mungkin 1-2 bulan pertama 1.000-2.000 orang aja yang baca, itu global ya, kecil sekali kan. Kedua, paling sebagian ilmuwan menulis di media massa misalnya. Itu pun banyak kan online. Sekarang siapa sih orang-orang di kampung beli koran? Enggak juga kan? Sehingga memang ada gap yang cukup jauh sih antara ilmuwan dengan masyarakat di grassroots. Jadi saya pikir perlu, mungkin mediumnya adalah justru melalui, harus ada perantara nih tengah-tengah. Mungkin kalau di kesehatan nih mungkin peneliti itu harus lebih dekat dengan, tidak hanya dengan media tapi dengan Taruna, RT RW, ya kader ya, puskesmas lah. Harusnya puskesmas itu adalah ujung tombak penyaluran informasi kesehatan masyarakat yang benar ya, seharusnya. Apalagi kalau kita mau mengedepankan paradigma sehat gitu, kita mencegah penyakit, harusnya nih gimana caranya nih ilmuwan dan puskesmas, saya akan ngomong ini puskesmas lah, spesifik boleh lah, itu bisa ketemu sebenarnya. Jadi ada informasi terbaru di ranah ilmiah gitu, penelitian itu bisa sampai ke orang-orang yang ada di puskesmas gitu. Kemudian disampaikan ke kader, baru mungkin bisa menjangkau masyarakat yang di bawah yang sebenarnya lebih butuh informasi itu sih menurut saya. Itu sih, karena beberapa kan terus ada yang bilang ya orang tuh percaya ilmuwan setingkat dengan dukun gitu. Bagus juga tuh. Gimana tuh maksudnya tuh? Iya, dari yang global well monitor itu, dia surveinya menunjukkan bahwa di Indonesia, spesifik di Indonesia, orang Indonesia itu percaya ilmuwan setingkat dengan dukun, cuma beda 1%. Percaya ilmuwan persentasenya gitu, persentase kepercayaannya hampir sama dengan percaya dukun. Iya, itu jadi kayak itu juga yang membuat mungkin di masa pandemi COVID kan banyak banget yang pakai kalung ini aja, atau misalkan pakai air dari orang pintar siapa, didoain aja. Ini tuh kepercayaan terhadap ilmuwannya yang rendah atau percayaan terhadap dukunnya yang tinggi sebenarnya? Tingkatnya cuman mungkin rendah ya, karena kepada ilmuwan itu 13, kepada dukun itu 12%. Oh, tinggi loh itu, 12%. Berarti kalau mungkin diekstrapolasi kira-kira 12% masyarakat Indonesia itu percaya sama dari 270 dukun gitu juta. Maksudnya ya. Kalau surveinya representatif, saya kurang tahu. Kalau surveinya representatif ya kira-kira seperti itu gitu. Jadi itu mungkin jadi salah satu memang tantangan besar ya. Kita juga banyak melihat kasus-kasus gimana orang lebih memilih ke dukun dulu atau misalkan ke orang pintar dulu gitu. Ya karena dekat. Iya. Dukun itu approachable mungkin. Sementara ilmuwan kan ada di kampus, ada di gimana caranya masyarakat bisa punya akses ke ilmuwan? Mengakses informasi ilmiah dan makanya itu dia. Ya kan tidak ada informasi perdukunan tuh juga gimana tuh, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya. Nah, makanya mungkin informasi ilmiah itu juga itu harusnya lebih banyak disampaikannya ini ya. Ya dari kader ke kader, mulut ke mulut. Oke. Nah, selama pandemi ini juga kan sebenarnya banyak banget ya riset-riset soal COVID yang dirilis. Mas Henry juga kan banyak lah, dari mulai mortalitas COVID di Jawa yang setelah vaksinasi kalau nggak salah, terus juga ada karakter klinisnya, terus juga ketidaksetaraan pandemi gitu. Nah, di masa pandemi ini susah nggak sih melaksanakan riset-riset tersebut gitu, atau karena tadi ya dorongan lumayan tinggi gitu dari pemerintah untuk melaksanakan riset lebih terbantu? Kalau risetnya terkait COVID itu boleh dibilang yang sudah terpublikasi itu adalah riset-riset pro bono.
sebenarnya. Jadi bukan riset yang biasanya kalau riset kan kita cari dana nih, cari sponsor gitu, cari dana untuk ini. Tapi itu lebih banyak ke memanfaatkan data yang sudah ada sebenarnya. Jadi kami datang ke dinas kesehatan misalnya dengan proposal singkat. Ini kami bisa bantu loh mengolah data yang ada, menjadikan ini suatu informasi yang valid secara ilmiah gitu. Mau tidak gitu. Jadi tanpa ada uang di antara kita gitu. Jadi itu yang sangat memudahkan sebenarnya. Dan setelah publikasi pertama yang dengan DKI Jakarta ya, yang di Lancet Regional Health, itu kemudian ada banyak yang approach yang justru kita mau juga dong gitu, tapi tidak semua kemudian jadi karena tidak semua itu lagi ya balik lagi mungkin tidak semua datanya bagus, tidak semua layak untuk kemudian dipublikasi gitu ya. Jadi justru saya bilang tadi saat COVID itu penelitian yang sifatnya memanfaatkan data sekunder tanpa harus wawancara langsung, tanpa harus mengambil sampel karena sudah disampel kan. Pemeriksaan COVID itu kan sudah dilakukan sebagai bagian dari program. Ternyata itu membuka peluang untuk maraknya penelitian kesehatan masyarakat yang bersumber data sekunder dan kerjasama gitu, kerjasama yang baik lah ya. Itu kolaborasi gitu jadi ya, justru dengan kolaborasi itu yang ternyata oh ya gitu, ternyata ini bisa ya, ini kita bisa jadi ahli atau spesifik di bidang ini loh kalau kita mau gitu. Tapi itu sebenarnya kan celah yang menarik karena daripada datanya nganggur ya, maksudnya data-data di Dinkes atau puskesmas rumah sakit gitu, akhirnya bisa diolah dan bisa menunjukkan manfaatnya gitu. Mungkin ada perubahan kebijakan, ada perbaikan dalam akses penentuan. Iya, ya seperti itu juga berarti ya kalau misalkan. Berarti ya satu sisi sebenarnya pandemi COVID ini. Ya saya kira salah satu dampak baiknya bagi peneliti adalah sekarang mulai makin terbuka gitu. Jadi kolaborasi itu jadi makin mudah gitu dengan instansi pemerintah, dengan kolega akademisi lainnya juga, karena kan selama pandemi itu jadi kayak kita punya banyak waktu untuk duduk depan komputer, Zoom, merek ya, Zoom itu merek ya, video call gitu. Jadi kita bisa lebih produktif untuk memanfaatkan tadi peluang-peluang yang sebelumnya mungkin tidak begitu seksi, karena ngapain gitu orang misalnya dulu ya ngubek-ngubek data sekunder karena mungkin dianggap it's just right timing menurut saya sih. Timingnya memang bagus sekali karena kan perlu data yang cepat nih, perlu informasi kesehatan masyarakat yang cepat. Jadi keterbukaan data, akses data, kerjasama itu sangat-sangat membantu dua sisi sih, peneliti dan juga stakeholder kesehatan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang valid gitu, yang berdasarkan kajian ilmiah yang baik lah dan valid gitu. Jadi ya menurut saya itu sisi positifnya. Tapi setelah itu ada ini nggak tantangan dalam mengomunikasikan hasil risetnya itu sendiri gitu sampai mendorong perubahan kebijakan? Iya, saya tidak tahu dengan kebanyakan akademisi lainnya ya. Kalau saya pribadi, karena mungkin saya bersyukur tadi saya sempat terlibat ya. Saya sempat terlibat tadi masuk karena saya bekerja langsung dengan dinas kesehatan. Jadi ketika kami menganalisa data itu sebelum publish kan kita terjadi diskusi itu, hasilnya begini loh. Jadi secara langsung ketika bekerja bersama mereka, maka informasi itu sebenarnya bisa langsung cepat disalurkan ke orang yang tepat. Kan kita buat nih analisis progress ini begini loh, langsung kita diskusikan dengan orang dinas misalnya di kesehatan, sehingga mereka jadi dapat informasi, oh ternyata saya harus begini nih, saya harus target ini nih gitu. Itu mungkin sisi positif saya di saya ya, sehingga lebih mudah. Nah challenge-nya mungkin kalau ke kebijakan tidak begitu banyak challenge sih kalau menurut saya. Lagi-lagi mungkin ke grassroots. Ya gitu, tapi kaitannya dengan kebijakan yang terdesentralisasi mungkin yang agak sulit ya. Karena kan riset-riset yang kita lakukan ini masih yang saya lakukan ya, misalnya di DKI Jakarta, atau ketika pun melakukan risetnya di level nasional, kemudian informasi itu kemudian tidak spesifik menggali secara dalam per kabupaten kota gitu. Jadi risetnya jauh sih sebenarnya untuk bisa
mempengaruhi kebijakan yang ada yang terdesentralisasi gitu. Tapi secara umum itu bisa dekat karena kemudian tadi saya bekerja langsung dengan stakeholder yang tepat gitu. Jadi di level provinsi, DKI dan nasional itu bisa langsung nih tersampaikan. Tapi dampaknya untuk yang ke bawah mungkin agak jauh ya. Mungkin gitu karena ya alur komunikasi, data, akses dan lain sebagainya juga ya, jadi tantangan besar. Oke, tapi kalau misalkan sebagai epidemiolog di pandemi COVID ini mungkin ada pesan atau misalkan pengalaman penting yang sebenarnya akhirnya ini loh nanti kalau terjadi lagi wabah, karena kan setelah ini masih banyak informasi soal virus Marburg, virus apa gitu. Jadi antisipasi yang bisa dilakukan ke depan menurut Mas Hendrik seperti apa? Saya kira luar biasa ya effort selama COVID-19 itu. Kita bisa lihat bagaimana mobilisasi sumber daya kesehatan itu dilakukan sangat masif ya. Kita lihat presiden itu kemudian dilibatkan, banyak volunteer direkrut, dan memang kita seperti perang kan? Iya, garda depan itu polisi ikut bantu, iya semua mahasiswa segala macam. Dan itu sesuatu yang kita dapatkan karena langsung mengalaminya ya. Dan menurut saya itu sesuatu yang perlu dijaga juga. Maksudnya ke depannya tentu kita butuh hal-hal yang sifatnya seperti itu ya. Koordinasi yang luar biasa sih menurut saya antar kementerian, antar berbagai layer, antar tenaga kesehatan. Itu yang menurut saya tetap harus dibina. Dan kalau bisa kita perlu punya apa yang sudah diimprove sekarang ini, kalau bisa ini terus diimprove dan tetap ada sih sebenarnya. Karena kan kunci dari menghadapi pandemi itu sebenarnya adalah cepat-cepat mencari penyakitnya, orang yang membawa penyakitnya, kemudian cepat-cepat mengkarantina mereka supaya tidak tersebar kan kalau penyakit menular. Nah, salah satu kuncinya adalah memang kita harus kuat di point of entry. Jadi di pintu masuk itu kita perlu sangat kuat sih. Karena sekali kita kecolongan di pintu masuk, artinya ketika ada orang dari luar negeri datang nih membawa penyakit, kita lolos di situ, ya sudah agak sulit untuk kemudian kita mencegah penularan itu. Jadi koordinasi yang luar biasa, dan menurut saya peningkat improvement terus-menerus di point of entry ya. Jadi yang udah ada sekarang kan udah ada nih scanner panas suhu badan itu jangan setelah COVID terus kemudian digudangin gitu. Itu tetap perlu ada gitu untuk terutama bisa melihat di pintu masuk dan sistem-sistem yang baik seperti namanya Satu Sehat misalnya. Itu tetap perlu saya kira tetap perlu dipelihara. Jadi kedepannya tetap misalnya orang datang dari luar itu perlu rapor nih dia merasakan gejala apa gitu. Tapi tidak selesai sampai di situ. Datanya itu juga dipantau dan kemudian dilihat gitu, dikelola secara real time. Jadi bisa dilihat bulan ini kok ada peningkatan persentase orang masuk dari luar Indonesia yang demam ya, misalnya seperti itu. Itu kan bisa men-trigger early warning. Ternyata itu penyakit baru. Kalau ada penyakit baru kita bisa cepat gitu untuk kemudian mencegah penyebarannya. Jadi, berarti harusnya ya nggak selesai setelah COVID kayak sekarang apa kan yang sudah bagus santai gitu. Harus tetap dipertahankan dan improve, terutama di pintu masuk point of entry itu. Oke. Nah mungkin terakhir nih kalau misalkan dari Mas Hendrik, tadi kita ngomong masalah gap antara masyarakat dan ilmuwan gitu, soal kepercayaan. Kalau misalkan kebijakan mungkin aksesnya udah lebih terbuka, kolaborasi udah lebih terjadi. Tapi kalau misalkan masalah gap informasi tersebut dari Mas Hendrik, mungkin apa sih mungkin yang bisa kita nih sebagai media atau misalkan yang lain membantu untuk menjembatani gap tersebut gitu, agar bisa masyarakat lebih bisa percaya ilmuwan dan bisa mendorong kebijakan yang berbasis sains? Berat ya, pertanyaannya berat ya. Gimana? Nanti terakhir aku kasih pertanyaan ringan deh. Ya ini soalnya kan kalau dari teman-teman apa? Kalau dari kita mungkin caranya seperti ini. Kita pengen Sobat Sehat semuanya bisa lebih mengenal, merasa lebih dekat gitu dengan ilmuwan, dengan expert yang di bidangnya gitu. Oke. Ya, sebenarnya ini juga
PR bersama kami di Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Nah, kebetulan saya berada di Bapokja Sains dan Masyarakat. Jadi ya tantangannya memang bagaimana kemudian membumikan sains ya. Yang banyak dilakukan teman-teman, ada banyak program sih, goes to school dan segala macam. Jadi ilmuwan tuh juga turun nih ke memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi menyasar anak-anak muda yang harapannya sebenarnya ketika mereka terpapar dengan informasi yang benar, yang baik terkait sains, mereka kemudian bisa menjadi agent nih ketika mereka pulang ke rumahnya, ketemu orang tua, mereka bisa edukasi nih orang tuanya gitu ya. Tapi itu kan langsungnya. Tapi kalau dari media, untuk teman-teman media ya mungkin memang setuju sih perbanyak hal-hal seperti ini. Jadi coverage ya mungkin intinya adalah media coverage itu. Sekarang memang tidak bisa dipungkiri semuanya online. Betul, online. Tapi gimana caranya ini tidak berakhir di website, podcast, apalagi mungkin di YouTube ya. Gimana caranya sekarang ini media itu juga bisa share ini tadi, harusnya media itu bisa share ini, harus punya akses ke puskesmas, ke kader menurut saya. Punya ya. Gimana? Ini saya tantang teman-teman media nih. Ini tantangan buat teman-teman media. Gimana caranya teman-teman media tidak hanya memberikan akses ke orang yang punya akses internet, tapi juga iya harusnya teman-teman media itu juga bisa nih mulai sekarang punya peta, mungkin ya mungkin mapping approach ke tidak banyak kan 514 dinas kesehatan kabupaten kota. Bisa minta database mereka, data orang puskesmas yang misalnya bergerak di promkes ya, promosi kesehatan. Itu saja sudah, nggak usah sampai ke kadernya, biar mereka yang kemudian menyampaikan ke kadernya. Nah, kalau teman-teman bisa membuat itu, punya database orang-orang, membangun komunitas itu ya, promkes puskesmas itu, di mana teman-teman bisa share video, share podcast, mereka yang kemudian selesai sampai di situlah misalnya tugas teman-teman media. Nah, barulah kemudian tugas teman-teman promosi kesehatan ini yang menyampaikan itu ke kader. Maka harusnya informasi itu secara berantai tersampaikan dari atas ke bawah. Itu sih menurut saya mungkin itu satu yang spesifik nih, challenge buat teman-teman media. Oke ya, semoga Hello Sehat juga bisa membantu nih untuk membumikan informasi ilmiah gitu, hal-hal yang saintifik kepada masyarakat umumnya. Mungkin kalau mau pertanyaan ringan nih, ada rekomendasi tadi kan Mas Henry suka musik gitu, pengen jadi musisi, sempat pengen jadi musisi gitu. Rekomendasi lagu atau mungkin hal lain, ada film kah yang disukai yang memang untuk halayak umum gitu soal sains gitu? Waduh. Atau lagu deh, lagu aja deh. Saya bilang tadi itu saya awalnya juga tidak begitu suka sekolah gitu ya. Jadi bacaan saya mungkin orang tidak mengira saya itu tidak suka baca buku. Tapi saya suka baca artikel ilmiah. Jadi saya usahakan baca terus setiap hari gitu, penelitian-penelitian terbaru. Bacaan saya yang mungkin dekat dengan sains adalah komik Detektif Conan. Oh, tapi ya. Jadi saya baca Detektif Conan tuh dari kecil. Itu komik saya itu Doraemon, Detektif Conan. Detektif Conan yang lumayan saya banyak baca. Di situ kan sebenarnya ada sainsnya. Iya, saya tahu soal silikon, soal zat-zat yang aneh-aneh itu dari Detektif Conan. Jadi itu juga mempengaruhi kesukaan saya terhadap tipikal film yang saya tonton atau series yang saya tonton. Saya nonton Big Bang Theory tuh, semua selesai saya tonton Big Bang Theory. Saya suka nonton Sherlock Holmes, yang film dan yang series saya tonton semua. Bahkan saya pulang, di situ banyak hal-hal yang sifatnya saintifik, triggering gimana cara kita berpikir itu yang rasional gitu loh. Dan runut. Runtut, terstruktur dan rasional. Mungkin kalau film itu ya terlepas dari saya suka juga film-film yang fiksi seperti Avengers, Harry Potter, The Beast and Where You Can Find, saya lupa namanya. Saya suka tuh, saya pencinta film. Oke. So ya, Conan, Sherlock Holmes. Oke. Dua itu mungkin kalau misalkan buat sobat sehat nih yang pengen tahu gimana sih caranya, mungkin cara berpikir paling tidak, atau misalkan informasi-informasi sederhana dikemas dalam yang menarik ya. Dua series itu boleh ditonton ya. Cara deduksi itu. Gimana cara mengambil kesimpulan yang logik, yang logis itu ini.
gitu. Betul. Oke, mungkin sekian dulu untuk obrolan kita di siang hari ini bareng Mas Henry. Mungkin sedikit ada kalimat penutup untuk Sobat Sehat, pesan untuk Sobat Sehat. Apa ya? Tetap sehat selama puasa. Jangan lupa banyakin minum air mineral ya selama ini ya, bagi yang berpuasa gitu. Karena saya pribadi kadang-kadang suka lupa minum air mineral ya. Tetap jaga kualitas tidur untuk semua orang nih ya, karena sekarang kan mulai banyak juga nih riset di luar penyakit menular yang menunjukkan kalau dampak kurang tidur itu punya dampak yang serius terhadap kesehatan kita gitu. Stres fisik, jadi badan kita walaupun pikiran kita tidak stres, tapi badan kita juga bisa stres karena kurang istirahat. Gitu ya. Ini kaitannya dengan ini juga kan, kita senang, orang-orang senang apa? Scroll Twitter, nggak berasa sosial begadang. media, nggak berasa, itu kan efek blue light kan juga itu. Jadi itu saya kira pesan kesehatan masyarakat yang sangat general itu ya, kurangi sedikit lah kalau main HP kalau malam supaya kualitas tidurnya terjaga dan tubuhnya terbebas dari stres fisik. Oke, sekian mungkin untuk podcast Hidup Sehat kali ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Sehat semuanya. Sampai jumpa di podcast Hidup Sehat berikutnya. Salam. Sampai jumpa.